Ya pemirsa, kebakaran yang melanda Museum Nasional ini juga menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Pasalnya sejumlah koleksi yang dipamerkan di ruangan yang terbakar ini merupakan koleksi langka, bahkan ada yang berusia ribuan tahun. Kerja berat pun menanti, yakni inventarisir ulang koleksi, pemugaran hingga perbaikan upaya tanggap bencana di museum. Berikut kami hadirkan kembali perbincangan bersama dengan pakar arkeologi Ali Akbar. Kemungkinan yang terdampak itu gedung A ya, bagian belakang. Nah, gedung A itu ada banyak koleksi ya, salah satunya jenis prasejarah. Nah, kalau prasejarah ini tua sekali ya, sangat tua sekali. Uh, Kebetulan saya mulai dari tahun 90-an ke sana ya untuk mengerjakan skripsi, itu ada yang apa sih namanya, minimal usianya 5.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada tuh di situ ya. Jadi ini koleksi-koleksi yang sangat langka. Nah, selain itu, selain koleksi prasejarah, di apa namanya, istilahnya di belakangnya gitu ya, atau di arah baratnya ya gedung itu ada koleksi-koleksi keramik ya. Nah, nah dulu sebelum saya nggak tahu, ada mungkin sudah ada perubahan posisi ya. Nah, di dekat situ juga ada gudang ya, ada storage. Nah, untuk storage-nya saya kurang tahu persis kira-kira isinya apa. Intinya cukup banyak koleksi yang disimpan di situ. Gitu. Diusahakan ya, walaupun saya tahu persis bahwa pasti kondisinya nanti sudah berubah ya karena kebakarannya hebat gitu ya. Nah, itu harap mendatanya sesuai ruangan misalnya gitu ya. Terus di situ juga ada apa sih namanya, vitrin-vitrin ya, atau lemari-lemari gitu ya, lemari-lemari. Nah, yang harus diperhatikan ketika menyelamatkan ya atau mendata lagi koleksi yang ada di setiap ruangan itu, selain vitrin yang kelihatan tampilan koleksi itu, di bawahnya itu ada laci-laci ya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian karena dia sistemnya ya, laci-lacinya itu bertumpuk ya, misalnya laci atas gitu, bawah, tengah gitu. Nah, kalau bisa apa sih namanya, diambilnya satu-satu ya, itu akan lebih bagus karena masing-masing laci itu menunjukkan identitas tersendiri begitu ya. Jadi ketika upaya penyelamatan ini jangan buru-buru ya, dalam artian pokoknya dipindahin begitu ya. Tetapi masing-masing itu ada lokasinya seperti itu. Memang itu kajian sejak tahun 2010 ya. 2010 memang harus diakui untuk beberapa ya, mayoritas museum itu peralatan kebakarannya itu minim ya. Minimal APAR itu ketika saya berkunjung ke berbagai museum itu nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Belum lagi misalnya kalau apa namanya, yang pemadam api otomatis tuh yang di atas, kalau misalnya apa namanya, ada Terjadi api yang kebakaran gitu ya. ya, itu juga nggak kelihatan begitu ya. Tetapi yang harus juga disampaikan bahwa itu akselerasi tahun-tahun terakhir ini sangat cepat gitu ya. Artinya pengelola museum juga sudah menyadari pentingnya menjaga keamanan gitu, mengamankan koleksi dan lain sebagainya. Jadi beberapa tahun terakhir ini sudah cukup terlihat ya ininya, apa sih namanya, perkembangannya begitu. Dan saya yakin di Museum Nasional tingkat standarnya lebih tinggi ya ketimbang museum-museum yang lain begitu ya, karena dia statusnya sebagai museum nasional ya. Nah, ini yang memang harus kita cek betul ya, penyebabnya apa ya, apakah faktor dari luar museum atau ada yang di dalam museum ya, kita tidak tahu persis ya, seperti itu. Pada prinsipnya pemugaran itu boleh ya, karena kita berharap misalnya bangunan ya itu bisa bertahan lama. Tetapi memang ada kaidah-kaidah dalam pemugaran. Yang pertama misalnya jangan sampai merubah bentuk ya, jangan sampai merubah bentuk bangunan gitu, misalnya bagian depannya. Lalu yang kedua, menggunakan bahan yang serupa ya. Nah, yang ketiga misalnya menggunakan cat ya atau warna yang senada ya, seperti itu. Jadi ada kaidah-kaidahnya, tetapi pemugaran itu bisa dilakukan. Nah, yang belum juga disorot itu adalah ketika sudah ada apa namanya, peralatan untuk mencegah kebakaran, latihan ya atau simulasi kalau terjadi kebakaran. Nah, ini yang belum saya lihat.